Jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan orang lain. Yang diperhatikan adalah diri sendiri. Kenapa sampai saya diuji? Apakah saya pernah berbuat maksiat? Apakah saya pernah ngegibah? Apakah saya pernah nonton video porn? Apakah saya pernah mendengar hal yang bodoh, yang buruk? Apakah saya pernah berzina? Akui sama Allah. Gitu ya. Setelah itu menyesali di dalam hati, introspeksi dan perbaiki diri. Sering dibangunin di jam 2 malam, itu tandanya apa? Hidayah untuk segera melaksanakan tahajud. Karena kita nggak tahu punya masalah apa di balik itu. Ba'diyah zuhur 2 rakaat apa 4? Kalau ba'diyah setelah zuhur 2. Tips biar hati tenang setelah ditanya kapan nikah. Wudu itu bikin kita tenang. Baca Al-Quran itu bikin kita tenang. Kak, jodoh itu sudah Allah titipkan. Allah Maha tahu ya, kenapa kakak belum dikasih jodoh. Mohon maaf, bisa jadi kalau kakak dikasih jodoh sekarang, entah suaminya meninggal, kakak sakit hati, depresi, entah dia belum punya pekerjaan, nanti kakak juga sakit hati. Makanya Allah tuh Maha tahu, Kak. Kenapa Allah belum kasih jodoh sampai detik ini. Bersabar, terus sholat, lakukan hal positif, cari pekerjaan yang membawa kebaikan. Kalau tahajud bagusnya jam berapa? Di jam 1, jam 2. Gimana kalau udah tahajud, apakah harus baca doanya setelah tahajud? Baca. Ya. Kalau orang bisa mencium hajar aswad. Aswad bukan aswad ya. Termasuk orang beruntung ya, Mi. Kak. Kita sudah ada di kota Mekah dan Madinah aja. Itu sudah satu keberuntungan yang luar biasa. Karena kita menginjakkan kaki di kota Mekah, tanah sucinya haram Islam, itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya duitnya banyak banget, tapi belum bisa tuh dipanggil sama Allah untuk berangkat ke sana. Karena Allah tahu hatinya itu seperti apa. Ada orang yang duitnya cuma dikit, tapi dikasih rezeki ada aja buat untuk panggil ke sana. Ya, Allah tahu hati kita seperti apa. Bagaimana cara agar doa kita bisa dikabulkan. Wudu itu bikin kita khusyuk dalam sholat. Sholat itu khusyuk, bisa jadi Allah akan titipkan doa itu ada jawabannya. Di setiap sholat dalam Al-Fatihah kita dalam berdiri, tidak di zahir kita berdoa, itu cepat terkabul doa. Ketika ruku, cepat terkabul doa. Ketika sujud, cepat terkabul doa. Yang penting sholatnya karena Allah. Asalkan tempat sholatnya itu bersih dari najis dan kotoran. Dan pakaian kita pun bersih untuk menghadap Allah. Usahakan punya baju deh. Buat bersih menghadap Allah tuh baju yang bersih. Alhamdulillah para hujan, doakan. Ya, terima kasih nih sama-sama. Tahajud jam 4 masih bisa. Ya Kak, masih bisa. Akan tetapi jangan terlalu mepet supaya kita bisa istighfar setelah tahajud. Kan saya sudah sampaikan. Setelah tahajud itu ada istighfar dan sholawat. Itu mantul banget tuh dalam Al-Quran. Kalau sedang rujuk bagaimana berdoanya Umi? Kalau kakak pengen rujuk sama suami, sujud syukur ya. Karena setan udah gak berhasil membuat kalian terpisah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu sujudnya. Bilang sama Allah, ya Allah, akui dalam sujudnya. Maafkan atas semua kelalaian saya. Maafkan atas dosa-dosa saya ya Allah. Semoga, minta sama Allah, ya Allah, saya tidak ingin terjadi pertengkaran dalam rumah tangga saya. Tolong dan mohon perlindunganmu dalam rumah tanggaku. Ini baca Al-Quran buat orang tua atau suami yang sudah meninggal, gimana niatnya? Ya Allah, saya niat membaca Al-Fatihah atau membaca surah Yasin. Saya niatkan untuk almarhum, ila ruhi, namanya siapa, binnya siapa. Ibu lansia suka marah-marah, mengutuk, menghujat, padahal kita diem aja. Bunda, mohon maaf saya ketawa ya Bun.
Orang yang udah tua itu, Bun, dia marah-marah itu kebiasaan dia waktu dia muda. Ya, makanya kita biasakan baca Al-Quran. Supaya tuanya pun akan teringat dengan ucapan Al-Quran. Oke? Kalau orang lansia sudah marah-marah, kita ingat, Kak, dulu waktu kecil tuh kita gimana ke orang tua. Ya, sayangi tetap orang tua. Orang tua tuh suka marah-marah sampai dikutuk. Mungkin dia sudah lupa apa yang dia ucapkan itu. Jadi cuma sekedar ucapan dia aja gitu, nggak sepenuhnya benar. Makanya tenangkan orang tuanya kalau udah lagi marah-marah. Bu, ayah, yuk duduk duduk dulu yuk. Sambil diusap-usap dadanya, sambil kakak ucap didengarkan di telinganya, astagfirullahalazim ibu, astagfirullahalazim. Jangan kalau orang tuanya lagi marah-marah, lagi ngutuk kalian, kalian tambah emosi, jangan ya. Nih saya pengen lunas utang, apa doanya? Sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, istighfar di waktu sahar. Ya, bagaimana caranya biar kita bisa ridho atas takdir yang ditetapkan sama Allah? Kak, saya sudah pernah cerita ya tentang apa yang saya alami. Mungkin permasalahan kita berbeda. Allah titipkan masalah kepada semua makhluknya. Itu tidak di luar batas kemampuannya. Karena Allah sedang menitipkan hadiah yang luar biasa kepada kita yang diuji sama Allah. Yang diuji sama Allah itu Allah sedang titipkan hadiah yang kalian tuh nggak pernah tahu hadiahnya itu apa. Ya, makanya terus lakukan amalan kebaikan ketika kita benar-benar diuji. Itu tipsnya. Itu tipsnya. Ya, kalau pengen ikhlas, udah nggak usah diperpanjang. Dia bermasalah sama wanita lain. Dia nyakitin kita. Dia nyelingkuhin kita. Dia kasar sama kita. Kata Allah, terima dulu ya. Duduk, makanya saya bilang duduk. Duduk, usap dadanya, terima dulu, lalu ambil air wudhu. Wudhunya tuh benar-benar wudhu gitu loh, Kak. Sambil menikmati bacaan doanya, mohon ampunannya sama Allah di setiap, mungkin mulut pernah berkata kasar, mulut pernah ngegibah, mata pernah maksiat. Ketika wudhu, gitu yang diingat. Ya, untuk sholat qobliyah itu subuh sama asar. Apa sih yang ditanya? Qobliyah subuh sama qobliyah zuhur. Kalau ba'diyah itu zuhur, maghrib, isya. Mi adik saya murtad, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu tahu apakah orang tua ikut dosa? Kalau seandainya diizinkan dari orang tuanya berdosa. Ya, doakan kakak yang masih beragama muslim. Ya Allah, dia adalah hamba-Mu. Aku serahkan hamba-Mu itu kepadamu ya Allah. Tapi di hati bilang, Kak, minta sama Allah. Supaya dibalikan mata hatinya, kembali lagi ke jalan yang benar. Baik, makasih sama-sama. Suami saya mau jalan ke Tanah Suci. Tapi suami mengkhianati saya kawin Umi. Kak, orang yang berangkat ke Tanah Suci itu adalah orang-orang panggilan. Ketika dia mengkhianati kakak, tapi dia tetap dipanggil untuk berangkat ke Tanah Suci, itu ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan orang-orang itu. Dan kita bisa ngelihat orang itu bisa kembali jadi baik setelah dia pulang dari haji dan umrohnya. Kalau orang itu pulang haji dan umroh, dia tetap maksiat dan dosa, berarti sia-sia ibadahnya. Ya, sia-sia ibadahnya. Cuma datang aja dia ke sana. Makanya sebelum ibadah itu, Kak, sholat taubat, gitu. Ya, ditinggalkan semua urusan dunia. KSS pertanyaannya apa sih, ini ke filter ya? Bagaimana biar suami giat sholat? Kita lakukan sholat tepat waktu, Kak.
kebaikan kita Allah transfer pada keluarga kita. Ya, oke? Umi cantik apa doanya? Doa apa, Kak? Hujan ya, Mi? Iya, hujannya keras. Sehat-sehat ya, Mi. Terima kasih ilmunya sama-sama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau sholat taubat, jam berapa? Habis maghrib. Izin nyimak, soalnya lagi bikin kue. Insyaallah hujannya lagi gemuruh syahdu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lunasi hutang-hutang orang-orang yang punya hutang, ya Allah. Ya Allah, ya Razak, turunkan rizki yang halal, yang luas, yang berkah, ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami dimanapun kami berada. Lindungilah suami-suami, istri-istri dari hal negatif apapun, ya Allah. Hujan tuh lagi hujan. Ya, yakin sama Allah bahwa Allah akan titipkan rizki, bahwa Allah akan kasih jodoh buat orang-orang yang belum punya jodoh. Allah kasih keturunan bagi orang-orang yang belum punya keturunan, ya Allah. Minta sama Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini hujan di sini, hujannya gede banget. Minta doa sama Allah. Ya Allah, kenapa ya suamiku nggak ada perhatiannya padahal aku lagi hamil 8 bulan. Kak, kalau lagi hamil, jangan berpikiran negatif sama suami. Kakak usap perut bayinya, bacain sholawat, supaya kakak tuh tenang. Dengerin saya, orang hamil, suami bukan gak perhatian, bukan. Suami itu kasihan dan dia mikir, bukan lagi gak perhatian sama kakak. Dia pengen berhubungan aja, dia mikir, karena perut itu istri lagi gede. Kalau pengen berhubungan, dia lagi mikir itu. Ya, oke? Dan dia bukan yang gak mau perhatian sama kakak. Ya, dia lagi mikir biaya rumah sakitnya gimana, biaya melahirkan gimana, kalau melahirkan itu nanti gimana. Dia diam, Kak, dia mikir, karena dia bingung. Gitu ya? Benar tuh, udah dijawab tuh. Nah, jadi dia tuh lagi mikir, ya, kalau dia kasihan sebenarnya, sayang sama istrinya. Adem banget nih denger nasihatnya, Masya Allah. Bandung juga hujan, iya di Jakarta Timur ini hujannya gede. Bolehkah kita kesel sama suami yang omongannya kasar nyakitin hati? Kita kesel boleh karena kita manusia. Tapi kalau suaminya sering kasar, lagi marah-marah, kamu dikasih tahu, mintanya tempe. Dikasih jengkol, maunya pete. Kalau suaminya udah marah-marah, ya, kakak baca Al-Fatihah. Tapi baca Al-Fatihahnya jangan di mukanya suami. Suami lagi marah-marah, kakak langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya nantangin. Suaminya tambah marah nanti dia, berasa diruqyah ntar dia. Ya. Tapi baca doa Al-Fatihahnya di dalam hati supaya dia meredakan emosinya. Karena Al-Fatihah itu ummul Quran, Kak. Al-Fatihah itu ummul kitab. Umi, darah kudis yang nempel di kain susah dicucinya. Itu najisnya ma'fu, Kak, masih dimaafkan. Ya. Mi, amalan dan doa apa biar pahalanya ngalir terus untuk anak yang sudah meninggal? Sedekah. Anak mau cepat dapat kerja, tahajud. Ini kemarin ada testimoni nih, saya bilang tahajud. Anaknya tahajud, ibunya tahajud. Kemarin testimoninya, Bun, makasih ya. Saya bilang terima kasih sama Allah. Kalau suami lagi marah istighfar, iya istighfar, baca Al-Fatihah. Cuma istighfarnya jangan sambil kencang-kencang. Astagfirullahaladzim, ayo ya Allah, matanya sampai kayak gini. Suami selalu marah setiap saya mengatakan masalahnya. Makanya jangan diungkit-ungkit kalau suami punya masalah yang dulu udah diam, pendam. Ya kalau suami nggak benar ya kita emosi. Kak, kalau kakak kesabarannya tipis banget, kata Allah duduk, pegang dadanya, istighfar. Dengan istighfar kakak berarti sudah melakukan amalan kebaikan ya.
Kalau kakak melakukan amal kebaikan, berarti Allah sudah menggugurkan sebagian kecil dosa kakak. Ya, siapa yang bilang? Di surah Hud ya 114. Oke, tolong jelaskan tentang nuzus. Nah, nuzus itu banyak banget Kak kisahnya. Yang nanya bapak-bapak, apa ibu-ibu nih? Terima kasih udah dijawab sama-sama. Barakallah. Oke, itu yang nanya tadi bapak-bapak apa ibu? Benarkah makan uang haram doanya nggak keterima? Kak, kalau makan uang haram itu, hidupnya nggak tenang. Nggak berkah hidupnya. Ya, oke? Jadi nuzuz itu pasangan suami istri nih. Nuzuz ya, pasangan suami istri. Suaminya suka ngebangkang, istrinya suka ngebangkang, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, ya, suka lebih lebih tinggi nadanya seorang istri, ini nuzuz yang istri nih daripada ke suami. Suami udah rendah nadanya, dia suaranya kencang banget. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu dosa, Kak. Jadi tidak ada yang namanya harmonis dalam rumah tangga. Setan itu senang banget sama rumah tangga yang berantakan. Karena setan nggak suka kalau kamu itu romantis halal, nggak suka dia. Setan selalu ngebisikin orang-orang yang kesabarannya tipis. Dia akan ngebisikin dalam surat An-Nisa di ayat 120. Nih saya tidak ngaji keluar, tapi saya dengar tausiah Umi sangat bermanfaat. Masya Allah, Kak. Masya Allah. Ya, oke, baik suami ataupun istri, hidup cuma bentar, Pak, Bu. Cuma sebentar. Saya tidak menganjurkan ribut-ribut. Kalau ada ribut-ribut, ya udah duduk. Ambil air wudhu, itu meredakan emosi. Makanya beruntung umat Islam itu punya energi air. Namanya wudhu. Ya. Nah, kalau yang emosikan itu panas hawanya. Panas kan api. Api dalam Al-Quran yang buat siapa? Setan. Ya, setan itu. Makanya padamkan apimu dengan airmu. Padamkan emosimu dengan wudhumu. Nih suami gak mau sholat tapi main HP terus. Apa kalau aku gak suruh dosa, Mi? Kak, kalau dia main handphone terus, di setiap waktu kakak WA-in. Ayah sholat zuhur, ayah sholat maghrib, ayah sholat isya. Gimana mau rumah tangganya tenang? Gimana pengen dapat rezekinya berkah? Gimana pengen anaknya gak ngelawan mulu? Kalau orang tuanya aja sholatnya susah. Nah, orang-orang yang masih di dalam rumahnya mau ada yang sholat di satu aja. Doakan di setiap malam tahajudnya. Waalaikumsalam Bude Susi. Mi doa apa buat bayi keguguran udah 4 kali? Kak tolong diperiksa sama dokter ya. Kalau misalnya kakak keguguran itu bisa jadi gak kuat. Peranakannya kakak tuh gak kuat gitu. Tapi Allah itu maha besar. Allah itu maha segalanya. Dan Allah itu qawiyun. Allah itu maha kuat. Minta sama Allah, ya Allah, ketika saya punya anak, mohon kekuatanmu ya Allah ya qawiyu. Agar anakku tetap ada di dalam kandunganku, selamat, sehat, dan sempurna. Bilang sama Allah ya. Maksudnya setiap saya cerita urusan keluarga suami, nggak mau dengerin. Egois banget suami saya. Kan? Kalau cerita sama manusia nggak didengerin kan? Kadang kan? Saya udah bilang di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was sholah. Allah akan tolong kamu kalau kamu sabar sama sholat. Lihat, ruku sekarang, coba ruku. Coba ruku. Semua masalah bakalan kelar kalau kamu wudhu dan sholat. Coba kamu sholat. Ini kan ruku nih. Ruku ya. Ketika ruku, Kak. Nih, ruku nih. Kalau sama suami gak didengerin, sama keluarga suami gak didengerin, ruku. Jangan pas ruku langsung baca Subhana Rabbiyal Azimi. Jangan. Perbaiki dulu. Ini ceritanya lutut nih. Telapak tangannya ditekan ininya nih. Dikrek sampai dengan ininya rata. Ya. Posisinya dulu dibenerin baru baca
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Lalu kakak berdoa di dalam hati, ya Allah suamiku egois banget. Ya Allah saya pengen lunas hutang. Ya Allah saya pengen punya jodoh. Ya Allah saya pengen rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Itu baru dunia. Minta lagi yang akhirat. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Tetapkan aku dalam iman dan Islam. Terima taubatku, ridhoi rukuku. Ya Allah jadikan keluargaku raudhah min riyadil jannah, kuburannya taman dari taman surga. Kak, ketika kakak berdoa seperti itu tadi inget ya, jangan langsung baca subhana rabbiyal azimi, perbaiki dulu semua gerakannya. Oke? Begitu bangun dari ruku, ini tangannya kan ditekan gini. Ini ceritanya lutut. Ini ditekan. Nah, ini agak tegak gini, agak tegak. Baru baca. Semua doa apapun yang kalian minta di dalam hati jangan dizohir. Ingat, semua teman-teman pasti punya masalah. Oke? Mau akhirat, mau dunia, silahkan kalian doa. Mau yang mana duluan, silahkan kalian doa. Apa jawaban Allah ketika bangun dari ruku? Ini kepala terangkat nih. Surat Al-Fatihah ini inspirasi kalian nunduk nih. Ruku dan sujud, ya Kak, itu ada di Al-Fatihah di ayat kelima. Siapa yang menghamba kepadaku, maka aku akan kasih pertolongan. Kalian kan lagi ruku nih, berarti kan lagi menghamba kepada Allah ya. Lagi menghamba ya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a, itu adalah past tense. Past tense adalah kata kerja lampau. Kamu dari ruku, bangun kepala kamu, sami'a, dia Allah telah mendengar doamu tadi. Tadi berarti past tense ya, barusan. Allah langsung dengerin tuh. Curhat apa? Curhatnya ke Allah. Kalau sama keluarga suami gak didengerin, curhatnya ke Allah. Oke? Nah, apa jawaban Allah ketika kamu habis curhat tadi? Rabbana, Rob yang merawat kita dari segumpalan dari setetes mani, segumpalan darah menjadi daging sempurna, bisa nonton saya. Walakal hamdu, Allah yang punya semuanya. Allah maha terpuji. Suami gak ada apa-apanya. Allah punya mil'us samawati. Ini jawaban Allah. Sepenuh langit yang gak ada ujungnya. Wa mil'ul ardi. Sepenuh bumi yang selama ini kita pijak. Bumi begitu luas terbentang. Ada isinya begitu lebar. Sepenuh langit, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta. Hambaku minta apa? Minta apa? Min syai'in ba'du. Aku tawarkan. Ditawarin. Minta apa? Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, sama isinya. Ditawarin. Makanya turun surat Al-Baqarah di ayat 45, 46, dan 153. Wasta'inu bis-sobri was-sholah. Sabar ya. Ambil air wudhu ya. Sholat ya. Allah cuma minta 2. Sabar, sholat. Kalau diuji atas apapun, ya, oke.